Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdullah dari kelas Ibraya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan mengenai pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan di mana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat ataupun saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Nah, kepemimpinan yang demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat, sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil ialah untuk kepentingan rakyat semata, seperti yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis. Yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak. Artinya, dalam mengambil sebuah keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Artinya, dalam membuat dan mengambil keputusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai kesepakatan. Yang ketiga, komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan dengan baik. Artinya, dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya yang disebabkan oleh jabatan. Yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Artinya, bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan azas demokrasi. Nah, yang kelima, pimpinan membagi wewenang kepada bawahannya. Artinya tidak semua tugas dan tanggung jawab harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagikan kepada bawahan selama masih dalam batas wajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis dapat diukur dengan beberapa indikator menurut Kartono 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan ialah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam bentuk keahlian ataupun keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ialah kemampuan komunikasi, di mana kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan ataupun pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik secara langsung lisan atau tidak langsung. Dan yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini, pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan. Dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang
wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dan selanjutnya, kemampuan mengendalikan emosional. Kemampuan mengendalikan emosional ialah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi, semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.